Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmayani Hasibuan. Di sini saya mau mempresentasikan hasil PT saya, yaitu mata kuliah manajemen resiko. Sini judul PT saya analisis menurunnya perusahaan Kodak. Di sini terdapat pendahuluan. Perusahaan Kodak yang menjadi pemimpin pasar dalam industri peralatan fotografi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 1990-an dan awal 2000-an. Analisis kasus menurunnya perusahaan Kodak dapat dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab menurun, dampak, dan strategi perbaikan yang dapat diambil. Selanjutnya, sejarah perusahaan Kodak. Perusahaan Kodak didirikan pada tahun 1888 oleh George Eastman dan berkantor pusat di New York. Perusahaan ini memakai bisnis alat cukur dan silet, yakni menjual kamera dengan harga murah dan meraup laba dari penjualan film fotografi. Kodak menjadi pemimpin pasar dalam industri peralatan fotografi pada masa kejayaan di abad ke-20. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor penyebab penurunnya perusahaan Kodak. Di sini terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama, ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi digital. Di sini maksudnya Kodak terlambat untuk beralih dari film fotografi ke fotografi digital. Yang kedua, pesaing yang intensif. Maksudnya pesaing baru industri fotografi digital dengan inovasi produk yang lebih baik, memberikan tekanan tambahan pada Kodak. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen. Perubahan dengan preferensi konsumen menuju fotografi digital dan perbaikan perangkat seluler sebagai alat fotografi utama juga berkontribusi. Yang keempat, manajemen keuangan yang tidak efisien. Masalah manajemen keuangan termasuk pengelolaan utang yang tidak efisien dapat membebani kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, elemen-elemen menurunnya perusahaan Kodak. Di sini terdapat 4 elemen. Yang pertama, adaptasi terhadap teknologi digital. Kodak kurang responsif terhadap perubahan teknologi digital pada awalnya. Yang kedua, inovasi produk. Perusahaan dapat kurang berfokus pada inovasi produk baru yang memenuhi tuntutan pasar yang berkembang. Yang ketiga, strategi pemasaran yang efektif. Kodak mungkin kurang efektif dalam mengadaptasi strategi pemasaran untuk produk-produknya. Yang keempat, fleksibilitas strategi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Di sini selanjutnya, dampak menurunnya perusahaan Kodak adalah hilangnya posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar dalam industri peralatan fotografi. Pada tahun 2013, perusahaan Kodak berhasil keluar dari status dan fokus pada bisnis percetakan dan percetakan digital. Selanjutnya, beberapa pendapat menurunnya perusahaan Kodak. Di sini terdapat 2 pendapat, yaitu yang pertama, Scott D. Anthony. Runtuhnya Kodak bukan teknologi, tetapi kegagalan mereka biasanya disebabkan keengganan mereka menerima modal bisnis baru. Yang kedua, John Kotter. Hambatan perubahan. Alasan sebenarnya di balik runtuhnya Kodak mengatakan bahwa Kodak dipenuhi kepuasan diri. Selanjutnya, di sini strategi gagal dalam menurunnya perusahaan Kodak. Di sini terdapat 2 strategi. Yang pertama, keterlambatan dalam beralihnya ke kamera digital. Yang kedua, kurangnya inovasi produk di mana perusahaan Kodak terlambat dalam mengembangkan produknya. Yang selanjutnya itu pelajaran dari kasus Kodak. Yang pertama, di sini pelajaran dari kasus Kodak itu terdapat 4. Yang pertama itu pentingnya adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang kedua, inovasi sebagai kunci keberhasilan. Yang ketiga, manajemen strategi yang tepat, proses pengambilan keputusan untuk memberikan arahan jangka panjang bagi perusahaan. Yang keempat,
Kemitraan strategi hubungan antara dua perusahaan komersial yang biasanya diformalkan oleh satu atau lebih kontrak bisnis. Selanjutnya, solusi alternatif perusahaan koda, yaitu di sini terdapat 3, yaitu yang pertama fokus pada inovasi teknologi secara aktif mencari perubahan pada teknologi yang ada guna mencapai keunggulan kompetitif. Kedua, kemitraan strategi hubungan antara dua perusahaan komersial yang biasanya diformalkan dalam satu atau lebih kontrak bisnis. Yang ketiga, manajemen strategis yang lebih kreatif, mencangkup penggunaan ide-ide baru, memecahkan masalah kreatif dan pengembangan strategi. Selanjutnya, di sini terdapat kesimpulan. Dalam perspektif manajemen risiko, Kodak seharusnya dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang mereka hadapi dan menyelesaikannya. Hal penting untuk meminimalisasi risiko adalah dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.